Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan kewajiban, yaitu melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan waktu yang kita luangkan betul-betul berkah dan manfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Kemudian mengingat kita masih masa wabah, tetap kita menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak sebagai bentuk ikhtiar kita untuk mencegah penularan virus COVID-19. Kita lanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama' karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Malam ini kita baca halaman 100, judulnya Adrarus Suwar wat Tamasil, keburukan-keburukan as-suwar, gambar-gambar atau foto-foto, wat tamasil dan patung. Halaman ke-100 silakan dibuka. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, lam yuharrimil islamu syai'an illa li dararihi fid din awil akhlaq awil mal aw ghairi dzalik. Agama Islam tidaklah mengharamkan sesuatu melainkan karena ada keburukannya atau ada bahayanya pada agama, akhlak, harta atau yang lainnya. Jadi segala sesuatu yang diharamkan dalam Islam itu pasti mengandung keburukan, mengandung bahaya. Baik dalam agama kita, bahaya untuk agama berarti merusak agama. Kemudian merusak akhlak, harta dan yang lainnya. Apa saja? Termasuk gambar-gambar dan patung-patung. Karena pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan, terutama patung. Awal mula terjadinya kesyirikan, penyebabnya adalah dari patung-patung, yaitu pada masa umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Kemarin sudah kita bacakan ayatnya. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Itu ayatnya. Jadi mereka umatnya Nabi Nuh, di tengah-tengah mereka itu ada orang-orang soleh, orang-orang solihin. Kemudian ketika mereka meninggal,
orang-orang soleh tersebut meninggal, datanglah setan kemudian mewahyukan kepada mereka agar dibuatkan patung-patung orang-orang soleh tersebut. Kemudian patung itu dipasang atau ditancapkan, dipajang di tempat yang biasa mereka itu duduk atau bermajelis. Itu dibisikkan oleh setan, diwahyukan. Kemudian diterimalah wahyu setan ini, kemudian dibuatlah patung-patung, kemudian dipajang, dipasang. Pada awalnya patung-patung itu tidak disembah, tetapi lama-kelamaan setelah berganti generasi, orang yang bikin patung ini meninggal, kemudian hiduplah orang-orang baru yang mereka itu tidak tahu kenapa patung ini dibuat. Akhirnya patung itu disembah. Nah, ini bahayanya. Itu awal mula kesyirikan. Nah, dari situ agama Islam mengharamkan patung. Ya, dan juga nanti akan kita baca termasuk gambar-gambar. Jadi apa saja yang diharamkan oleh agama Islam itu pasti ada mudaratnya. Wal muslimul haqiqi huwal ladzi yastaslimu li amrillahi wa rasulih walau lam ya'rifis sabab wal udhr. Dan seorang muslim yang hakiki, muslim yang sebenar-benarnya adalah yang yastaslim, tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia tidak mengetahui sebab dan alasannya. Itu muslim yang sejati. Ya, begitu Allah memerintahkan sesuatu, laksanakan. Begitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, tinggalkan. Meskipun kita tidak tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ini atau Allah Subhanahu wa taala mengharamkan itu. Meskipun nggak tahu sebabnya, kenapa ini diharamkan, kenapa itu diwajibkan, alasannya apa, seorang muslim yang hakiki, yang sungguh-sungguh adalah dia yang tunduk, patuh, istislam kepada perintah Allah dan Rasulnya. Ini penting sekali. Ketika Allah misalkan mengharamkan khamar, maka kita tinggalkan. Ya, baik itu ada misalkan penjelasan bahaya khamar itu A, B, C, D, atau kita tidak tahu sama sekali bahayanya apa. Ketika Allah mengharamkan memakan harta hasil riba, maka kita tinggalkan, baik kita mengetahui sebabnya ataupun tidak. Nah, ini seorang muslim yang hakiki, ya, yang sebenar-benarnya seorang muslim. Wa adrarus suwari wa tamatsili katsiratun. Ya, dan keburukan-keburukan atau bahaya dari gambar-gambar dan patung-patung itu sangat banyak sekali. Ahammuha, yang terpentingnya, yang pertama, fiddini wal aqidati, bahaya dalam agama, ya, dan akidah kita. Apa itu? Laqad ra'ayna anna as-suwara wat tamatsila afsadat aqaida katsirin minan nas.
Sungguh kita telah melihat, menyaksikan bahwasannya gambar-gambar dan patung-patung itu merusak akidah banyak manusia. Jadi ini sudah fakta ya, gambar dan patung itu merusak akidah banyak orang. Mana contohnya? Fan-nasara abadu surata Isa wa Maryam was salib. Orang-orang Nasara mereka beribadah atau menyembah gambar Nabi Isa alaihissalam, kemudian ibundanya yaitu Maryam, dan juga mereka menyembah as-salib, salib. Ini yang pertama. Orang-orang Nasara mereka menyembah gambar Nabi Isa, kemudian ibundanya yaitu Siti Maryam, kemudian gambar salib. Yang kedua, wa Urubba wa Rusia abadu tamasila zu'amaihim. Kemudian orang-orang Eropa dan Rusia. Rusia itu di Eropa atau di Asia? Eropa juga, berarti sama ya. Ya, masuknya benua Eropa ya. Eropa dan Rusia mereka menyembah patung-patung para pembesar mereka, ya, zo'amaihim, para pemimpin mereka. Wahanaulaha ar-ru'usa ijlalan wa ta'dhiman, dan mereka membungkukkan atau menundukkan kepala-kepala mereka untuk patung-patung tersebut dalam rangka ijlalan, ya, bentuk pengagungan ya, atau penghormatan, wa ta'dhiman, dan pengagungan. Ya. Ini di Eropa dan di Rusia. Ya, ketika mereka melewati patung-patung para pembesar mereka, ya, mereka menundukkan kepala-kepala mereka, ya, dan melepas topi-topi mereka, bahkan membungkukkan badan mereka ketika mereka berada di hadapan patung-patung tersebut sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan, ya, kepada patung orang tersebut. Ini bukti yang kedua. Walahiqa bihim ba'du duwali al-islamiyati wal arabiyati. Kemudian mengikuti mereka sebagian dari negeri-negeri Islam dan negeri Arab. Fanasabu tamatsila zu'amaihim, maka mereka memajang atau memasang atau menancapkan patung-patung para pemimpin mereka. Jadi kebiasaan ini yang awalnya dari Eropa, dari Rusia, kemudian ditiru oleh sebagian negeri-negeri Islam. Ya. Lalu di negeri-negeri tersebut juga dibuat patung-patung para pembesar, ya, dan diperlakukan sama seperti di Eropa, ya, dihormati, diagungkan. Summa qama ba'du ahli turuqi minas sufiyyin. Kemudian orang-orang tarekat dari kalangan as-sufiyin, orang-orang tasawuf, juga melakukan hal yang sama. Wa ja'alu suwara syuyukhihim
amamahum fis shalah. Orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, mereka menjadikan gambar-gambar syekh-syekh mereka, imam-imam mereka di hadapan mereka pada saat sholat. Ini dilakukan oleh orang-orang tarekat, ya, orang-orang sufi. Mereka pasang gambar-gambar syekh mereka, imam mereka di hadapan mereka pada saat sholat. Yastamidduna minhum al-khusyu'. Dengan gambar-gambar tersebut, atau dari gambar-gambar tersebut, gambar syekh mereka, mereka mengharapkan timbulnya kehusyuan. Ya, ini orang tasawuf. Jadi tujuannya mereka memasang gambar tersebut agar sholatnya khusyuk. Wa yatasawwaruna suyukhahum. Kemudian mereka menggambarkan syekh-syekh mereka pada saat sholat. Jadi berusaha ketika sedang sholat itu mereka teringat, tergambar dengan syekh-syekh mereka tersebut. Wahum yadhkurunallah, sedangkan mereka dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat mereka sholat, saat mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholat, tapi dalam waktu bersamaan mereka juga berusaha mengingat-ingat, ya, syekh-syekh mereka. Badalan min muraqabatillahi wa ru'yatihi lahum, sebagai ganti dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala dan penglihatannya terhadap mereka. Nah, ini orang-orang tasawuf. Jadi dalam sholat bukannya mereka itu merasa diawasi oleh Allah, merasa bahwa Allah itu sedang melihat mereka, dan seharusnya dalam sholat itu mereka mengingat Allah, tapi justru mereka itu malah mengingat syekh-syekh mereka, dan mereka merasa diawasi oleh syekh-syekh mereka itu. Nah, ini orang-orang tasawuf. Ini tentu kesesatan, ya, sesat, ya, keyakinan seperti ini, ya, praktek ibadah seperti ini adalah sesat. Ini kebatilan. Ya, jadi kalau orang sering kita dengar, ya, tentang hal-hal yang baik, ya, dari orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, sebetulnya tidak seperti itu. Ya, justru ibadah-ibadah mereka itu adalah menyimpang. Contohnya ini, ya, mereka sholat, kemudian dipajang di depan mereka itu foto-foto, gambar-gambar imam-imam mereka. Ya, kemudian berharap dengan gambar-gambar tersebut adanya kehusyuan. Nah, au yu'alliquna suwara suyukhihim ta'dhiman lahum wa tabarrukan bihim, atau mereka memajang atau menggantungkan gambar-gambar syekh mereka ta'dhiman lahum, sebagai bentuk pengagungan untuk mereka, wa tabarrukan bihim, dan dalam rangka tabarruk, ya, mencari keberkahan dengan mereka. Nah, ini tentu tidak benar seperti ini, karena tidak ada keberkahan dengan memajang gambar-gambar mereka. Bahkan jangankan gambar-gambar syekh-syekh atau imam-imam mereka, Al-Quran pun, baik itu ayat kursi atau surat Yasin atau bahkan surat Al-Baqarah yang disebutkan oleh Nabi, ya, bisa mengusir jin,
Itu kalau sekedar dipajang, ya ditulis kemudian kita pajang di rumah kita, di dinding rumah kita, itu tidak akan memberikan keberkahan. Karena Al-Quran itu memberikan keberkahan dengan dibaca, kemudian dipahami maknanya, kemudian diamalkan, dijadikan sebagai dasar dalam kehidupan kita. Itu yang akan memberikan keberkahan. Tapi kalau sekedar dipajang jadi hiasan dinding, penghias rumah, seolah-olah rumah itu terkesan jadi islami, sebetulnya enggak. Malah rumah yang islami itu rumah yang dindingnya itu kosong dari yang seperti itu yang islami. Karena kalau orang memajang misalkan ayat kursi dipajang di dinding, dia anggap dengan dipajangnya ayat kursi tersebut dinding rumahnya menjadi lebih indah. Maka orang tersebut sebetulnya sedang menghinakan Al-Quran. Karena Al-Quran kesannya murah, hanya sekedar penghias dinding, penghias rumah. Sedangkan Al-Quran itu jauh lebih mulia dari sekedar sebagai pajangan, sebagai hiasan. Maka kalau orang menjadikan Al-Quran sebagai hiasan, dia sedang merendahkan Al-Quran. Al-Quran itu jauh lebih mulia daripada itu. Jelas ya? Itu kalau Al-Quran yang dipajang, kalamullah. Bagaimana lagi kalau yang dipajang itu hanya gambar-gambar syekh-syekh atau imam-imam yang mereka agungkan? Tentu lebih tidak ada keberkahan lagi. Nah, ini harus kita pahami. Ini bukan berarti kita merendahkan mereka, tidak. Justru ini kita sedang mengagungkan mereka. Ya. Jadi jangan dianggap kalau kita menyampaikan seperti ini, oh berarti ini tidak menghormati ulama, tidak menghormati seorang imam, seorang syekh. Tidak. Justru ini kita sedang memuliakan ulama, menempatkan ulama pada tempat yang semestinya. Itu penghormatan. Justru kalau kita memajang foto-foto para ulama di rumah kita, itu kita merendahkan mereka. Ya, karena kita menganggap ulama itu sekedar pajangan. Nah, maka kalau di rumah kita masih ada yang seperti itu, maka sebaiknya dilepas, diturunkan. Ya, mengambil keberkahan itu bukan dengan cara seperti itu. Nah, bahkan tadi sudah disebutkan justru itu adalah ajaran orang-orang tasawuf, ya, torekot. Nah, ini menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, wa hunaka suwarul mughanniyin wal mutribin yuhibbuhum atba'uhum wa yaqtanuna suwarahum wa yu'alliqunaha ta'ziman wa hubban. Kemudian selain foto-foto atau gambar-gambar syekh-syekh tadi atau gambar-gambar para pemimpin yang diagungkan di Eropa atau foto-foto Nabi Isa dan Maryam, juga salib yang diagungkan oleh orang-orang Nasara, ada juga foto-foto atau gambar-gambar al-mughanniyin, para penyanyi, ya, para pemusik yang dicintai oleh para fansnya, para pengikutnya, para penggemarnya. Kemudian mereka memajang foto-foto tersebut ta'ziman sebagai bentuk pengagungan, wa hubban, dan bentuk kecintaan. Ya, kalau yang ini di kita juga banyak. Ada penggemar, ya, dia suka sama artis tertentu.
kemudian gambarnya atau fotonya dipajang di rumahnya, di kamarnya. Bahkan bukan cuma gambarnya, ya, segala sesuatunya mungkin berkaitan dengan artis tersebut, ya, bajunya, mungkin spray kasurnya, bantalnya, lemarinya, semua yang ada di kamarnya, ya, mungkin ada foto-foto artis tersebut yang dia sukai. Wa hadza ma ja'ala ahadul mudhi'inal arab yukhatibul junuda yauma harbin ma'al yahud qailan ayyuhal junudu siru lil amami fa inna ma'akum al mutribu fulan wa fulanah wa sammahum bi asma'ihim. Dan inilah yang menjadikan salah seorang al-mudhi'in, penyiar radio di Arab, dia menyeru para tentara, para pasukan pada pertempuran melawan orang-orang Yahudi, ya, tahun 1967, ya, entah perang apa, ya, perang kaum muslimin melawan orang Yahudi. Nah, ada penyiar radio saat itu, dia menyeru pasukan dengan mengatakan ayyuhal junud, ya, wahai para tentara, para prajurit, sirulil amam, majulah ke depan. Fa inna ma'akum al-muttarib fulan wa fulanah wa samahum bi asma'ihim. Karena bersama kalian ada penyanyi atau pemusik si fulan dan si fulanah, sambil disebutkan nama-nama mereka. Nah, jadi pemusik, penyanyi itu dijadikan sebagai penyemangat para prajurit dalam pertempuran melawan orang-orang Yahudi. Saking sudah masuknya kecintaan orang-orang terhadap pemusik atau penyanyi tersebut. Ya. Wadhalika badalan min qawlihi lahum siru fallahu ma'akum binasrihi wa ta'yidihi wa ma'unatihi. Yang demikian itu sebagai ganti dari ucapan mereka, ucapan dia terhadap mereka, majulah kalian karena Allah bersama kalian beserta pertolongannya, kemudian kekuatannya dan bantuannya. Nah, jadi harusnya kondisi perang melawan orang Yahudi yang diucapkan itu adalah majulah kalian karena Allah bersama kita. Harusnya begitu. Ya, tapi orang ini justru malah majulah kalian karena artis-artis ini bersama kalian. Nah, ini sudah menyimpang jauh. Wa kanatin natijatu fil harbi al-hazimah. Ya, maka otomatis hasilnya, ya, dari pertempuran tersebut adalah al-hazimah, kekalahan bagi kaum muslimin. Ya, gimana mau menang? Yang dijadikan penyemangatnya adalah artis, penyanyi. Ya, gimana mau menang? Ya, maka hasilnya adalah al-hazimah, kehancuran, kekalahan. Li'anna Allah takhalla anhum. Ya, karena Allah ya enggak peduli, ya, sama mereka. Ya, Allah enggak dianggap. Walam yanfa'hum
al-mutribuna wala al-mutribat. Ya, dan para pemusik itu sama sekali tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka, ya, kepada para pasukan itu, ya, nggak menolong sedikit pun. Balkanu humus sabab lil hazimah, bahkan justru para pemusik itulah yang menjadi sebab kehancuran atau kekalahan kaum muslimin. Walaital araba ya'khuduna durusan min hadhil hazimah. Ya, aduhai seandainya bangsa Arab mengambil pelajaran-pelajaran dari kekalahan ini, fayarji'u ilallahi liyansurahum, sehingga mereka kembali kepada Allah untuk menolong mereka. Ya, tapi tidak mengambil pelajaran juga. Ya, maka sampai hari ini yang dipuja-puja oleh banyak manusia yaitu artis-artis, ya, para penyanyi yang penggemarnya banyak, baik di dunia nyata atau di dunia maya. Bisa dilihat, ya, para pemusik, para penyanyi, artis, ya, itu yang mereka itulah yang digemari kebanyakan orang. Ya, acara-acara mereka itulah yang disukai orang banyak, ya, meskipun tiketnya harganya mahal. Ya, untuk menyaksikan acara mereka beli tiketnya jutaan. Bahkan untuk mendapatkannya juga harus antri berjam-jam, berdesak-desakan. Tapi tetap saja yang beli tiketnya banyak. Ya. Coba pengajian gratis, ya, yang datang sedikit, ya, paling banyak kalau tabligh akbar, ya, kalau kajian rutin nggak banyak, ya, meskipun dikasih air minum, ya, kasih madu, nggak banyak. Mungkin alasan kita sekarang kita lagi pandemi, iya betul. Tapi kadang nggak pandemi juga nggak banyak juga. Kalau dibandingkan dengan acara-acara yang tadi, padahal acara mereka itu berbayar. Nah, ini menunjukkan bahwa yang digemari, yang dicintai oleh kebanyakan kaum muslimin saat ini adalah yang tidak baik. Ya, nyanyian-nyanyian, musik-musik, kemudian acara-acara yang ya sebetulnya tidak ada faedahnya, ya, hanya menyenangkan sisi duniawi saja. Sedangkan acara yang seperti ini, kita baca kitab para ulama, baca ayat Quran, baca hadis, ini manfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Ya, makanya kita harus banyak-banyak bersyukur. Ya, kalau kita bisa duduk di majelis ilmu meskipun hanya 1 jam. Harus banyak bersyukur, ya, karena justru ini yang bermanfaat untuk kita. Ya, coba kita bandingkan hari ini saja, seharian dari pagi sampai sekarang kita banyak melakukan aktivitas. Dari beberapa aktivitas yang kita lakukan itu, menurut kita yang kira-kira bisa bermanfaat, bisa menolong kita di akhirat nanti, itu yang mana? Insya Allah yang ini yang terbaik. Ya, dari pagi, kemudian siang, sore, sampai sekarang tentu kita melakukan banyak aktivitas. Nah, dari sekian banyak aktivitas hari ini yang kita lakukan, yang betul-betul bernilai bagi kita itu yang mana? Insya Allah yang ini, ya, di majelis ilmu, ya. Orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu didoakan oleh para malaikat, bahkan sampai ikan-ikan di laut, ya, mereka mendoakan kita, memohonkan ampunan untuk kita. Kemudian Allah menurunkan rahmatnya, menurunkan as-sakinah, ketentraman untuk orang-orang yang hadir di majelis dzikir, di majelis
ilmu. Meskipun hanya sekedar duduk saja. Ya, paham atau enggak itu nomor 2. Ya, duduknya saja ya, itu sudah dapat ampunan dosanya. Hanya duduknya. Ya. Kalau ditambah paham berarti dapat ilmu. Ya, ilmu itu lebih berharga daripada dunia beserta segala isinya. Ya, karena dengan ilmu seseorang bisa selamat di dunia dan di akhirat. Makanya yang tiap pagi Nabi minta itu ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Itu yang Nabi dulukan. Ya, Nabi pertama minta ilmu, baru setelah itu minta rizki. Ya, rizki yang baik. Kemudian minta amal yang diterima. Nah, para ulama menjelaskan kenapa Nabi mendahulukan ilmu. Karena dengan ilmu seseorang bisa mendapatkan rizki yang halal, rizki yang baik, dan juga dia bisa mendapatkan amal yang diterima. Artinya tanpa ilmu yang bermanfaat mustahil seseorang bisa mendapatkan rizqon thayyiba, rizki yang baik, dan mustahil amalnya diterima. Ya. Maka kalau seseorang diberikan oleh Allah satu ilmu, maka itu dia diberikan rizki yang amat besar. Nah, yang kedua, ya ini yang pertama, ya. Jadi bahaya gambar dan patung yang pertama, ya, bahaya dalam akidah. Itu bisa merusak akidah. Baik tadi bentuknya penyembahan kepada patung-patung itu atau gambar-gambar itu, atau bentuknya pengagungan dan kecintaan yang berlebihan yang sampai bisa menimbulkan kesyirikan. Nah, sampai di sini kajian kita. Ya, insyaallah bahaya yang kedua akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, masih ada beberapa poin. Ada poin 2, kemudian poin 3. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah, silakan kalau ada pertanyaan berkaitan dengan yang sedang kita bahas atau dengan bab-bab yang sebelumnya. Kalau ada silahkan. Nah, tentang gambar, ya. Film kartun itu kan kumpulan gambar. Ada hadis malaikat tidak akan masuk yang di dalamnya ada gambar dan Anjing. Nah, itu kan dalam bentuk film. Filmnya itu film kartun yang ada matanya, ada lengkap. Seperti itu. Tapi di dalam film kartun tersebut kita bisa banyak mengambil faedah. Apalagi kartun-kartun yang berbahasa Arab. Nah, itu bagaimana? Ya. Itu yang pertama. Yang keduanya masalah yang wahanau laha al-ru'us ijlalan wa ta'ziman. Ya. Itu menundukkan adat di Indonesia yang
masih banyak kita temukan itu seperti otomatis anak muda atau yang lebih muda itu nunduk kalau ketemu lewat tempat orang tua itu nunduk. Itu bagaimana juga? Ya. Yang pertama tentang video ya. Video yang berisi gambar-gambar. Yang kita bahas itu tentang hukum gambar atau foto. Ini tentu berbeda dengan video ya, karena video itu tentu dia bergerak ya. Akan tetapi kalau video itu berisi gambar-gambar kartun, apalagi gambarnya itu hasil dari lukisan tangan, kemudian dirangkai-rangkai, ya maka gambar-gambarnya tersebut ya tetap tidak boleh. Walaupun hukum videonya ya, para ulama tentu membolehkan ya kalau video, karena video itu tidak sama dengan gambar. Meskipun ada juga yang mengatakan tidak boleh. Ya, tapi kita saksikan banyak para ulama ya mereka membuat video-video dakwah, video kajian. Ya, ini tentu berdasarkan ijtihad atau dalil yang mereka pahami. Ya, jadi video itu hukum asalnya mubah, boleh ya, dan ini sarana dakwah. Nah, untuk itu isi dari video tersebut kalau bisa jangan mengandung unsur-unsur yang haram. Salah satu unsur yang haram adalah gambar-gambar. Ya, misalkan orang bikin gambar, melukis, kartun-kartun lengkap, ya, ada matanya, ada hidung, ada telinga, ada mulut, ada kepala, ada tangan, kaki lengkap. Kemudian foto-foto itu atau gambar-gambar itu dimasukkan ke video, ya, maka gambar-gambar itu tetap dia dihukumi haram. Ya, meskipun tadi videonya mungkin memberikan faidah, tapi seperti ini tidak baik. Ya, sama tidak hanya gambar. Misalkan ada video ceramah, ceramahnya bagus, baik, menyuruh orang untuk sholat, mengajarkan kebaikan, tapi ada musiknya, ya, maka musiknya itu kita hukumi haram, meskipun videonya itu memberikan manfaat ya dari ceramahnya. Kadang kan orang zaman sekarang seperti itu, ya, nge-share video-video, ya, mungkin isinya bagus, videonya itu ada ceramahnya sangat bermanfaat, tapi orang yang bikinnya memasukkan musik, ya, ada irama musiknya, ya. Kadang kita kasih caption, abaikan musiknya. Ya, gimana kita mengabaikannya, ya, sementara kita mau mendengarkan suaranya. Kecuali kita bisa musiknya dimatikan, ceramah ustadznya masih bisa kita dengarkan, kan nggak bisa, ya. Begitu juga video-video yang kontennya bagus, ada manfaatnya, tapi mengandung unsur-unsur keharaman seperti gambar tadi. Gambarnya tetap tidak boleh, karena di hadis yang sudah kita bacakan di pertemuan yang lalu, di antara orang yang paling keras siksanya adalah al-musawwirun, ya, para penggambar, para pelukis makhluk-makhluk bernyawa. Nah, gambar-gambar kartun yang dibikin video, ya, video kartun itu kan pasti awalnya dari gambar kan, iya nggak? Misalnya ya anggaplah misalkan kartun apa, Pin Ipin gitu ya, misalnya pasti kan itu ada unsur gambarnya. Nah, ketika orang menggambar manusia seperti itu, ya dia melakukan sesuatu pelanggaran syariat, dia berdosa.
Ya, kemudian dia bikin video. Nah, bikin videonya itu hukum asalnya boleh. Orang bikin video boleh. Ya, cuma video itu tergantung kontennya. Kalau kontennya tadi ada musiknya, ya maka musiknya itu dihukumi haram. Kalau ada gambarnya, maka gambarnya itu hukumnya haram. Tapi hukum video secara keseluruhan dia hukumnya mubah. Ya, dia wasilah, bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk keburukan. Jelas ya? Kemudian yang kedua, ya, yang di sini disebutkan mereka menundukkan kepala atau membungkukkan kepala itu dalam rangka ta'ziman, ya, mengagungkan patung atau foto yang ada di hadapannya. Ya, jadi dia menunduk atau membungkukkan kepala itu bentuknya sebagai bentuk pengagungan. Nah, di kita juga ya, menundukkan kepala atau bahkan sampai membungkukkan badan itu banyak. Nah, bagaimana hukumnya? Kalau kita perhatikan, ya, orang melakukan ini sebetulnya itu dalam rangka menghormati, ya, atau bentuk kesopanan. Jadi kalau dia lewat di depan orang tua atau orang yang lebih tua dari dia, kemudian dia menganggukkan kepala atau menundukkan sedikit, ya, membungkukkan sedikit badannya, itu dia tidak mengagungkan orang yang dia lewati tersebut. Betul nggak? Dia agungkan tidak? Tidak. Ya, cuma dia sekedar bentuk penghormatan saja. Ya, jadi dia melakukan itu untuk menghormati orang tersebut. Nah, jadi ini bukan termasuk kesyirikan, ya, hanya seperti ini tidak baik. Ya. Jadi di tempat tertentu, ya, kesopanan itu seperti ini. Nah, apalagi kalau sampai membungkukkan badan yang menyerupai ruku, maka itu menjadi tidak boleh. Ya, karena ruku itu ibadah. Ya, dan itu hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak cara-cara kita untuk menghormati orang ketika kita lewat di depannya. Nah, yang diajarkan dalam syariat Islam bagaimana? Ya, misalkan ketika kita lewat, ya, melewati orang dan itu lebih tua dari kita, ya maka pertama kita salam, ya, ucapkan salam, assalamualaikum, kemudian kita jabat tangan. Kalau dia lebih tua dari kita nggak masalah kita cium tangan sama orang tersebut. Atau mungkin kalau kita sudah lama nggak ketemu, ya kita berpelukan, itu nggak masalah. Itu cara menghormati orang apabila kita lewat di hadapannya, diajarkan oleh syariat Islam. Nah, itu kita terapkan. Adapun dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ya, contohnya tadi membungkuk yang sampai menyerupai ruku, ini sebaiknya kita tinggalkan. Termasuk juga kalau orang misalkan ada nikahan, ya, kemudian pengantin itu sungkem, ya, itu menyerupai sujud, orang tuanya duduk di kursi, kemudian pengantinnya di bawah seperti bentuk sujud. Nah, ini juga kita tinggalkan, meskipun orang niatnya tadi untuk menghormati maksudnya, tetapi tata caranya itu kurang sesuai dengan syariat Islam. Karena dalam Islam ruku dan sujud hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah untuk alasan apapun. Nah, ini saja, mudah-mudahan jelas, ya. Insyaallah kita cukupkan dulu, ya. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.